Hello everyone, welcome to Alsa Indonesia Career Guidelines in collaboration with ITC Indonesia with the theme Beyond the Scores, Leveraging TOEIC and TOEFL for Career Advancement. Sebelumnya, perkenalkan, aku Vigo, selaku Chief Officer of Legal Training and Internship for Alsa Indonesia 2024-2025. Mungkin di sini boleh perkenalan juga, aku di sini nggak sendiri aja, mungkin dari ibunya. Ya, perkenalkan saya Yeni Widyasari dari Business Support GM di International Test Center. Dan saya, Aji Seno dari tim akademik International Test Center. Oke, baik. Mungkin selamat sore Mas dan Ibu. Mungkin apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Baik. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, mungkin aku di sini mau nanya juga nih mengenai ITC itu apa sih? Mungkin boleh dijelasin juga kepada teman-teman di luar sana. Oke, jadi ITC itu singkatannya dari International Test Center. Jadi kami adalah lembaga edukasi dan juga testing center ya, yang didirikan sejak 2004. Jadi sampai sekarang itu sudah 20 tahun berdiri di Indonesia, dan sebagai organisasi yang merupakan knowledge transfer and management, kami menyediakan layanan berupa sertifikasi dan juga pembelajaran. Dan tentunya sertifikasi ini adalah berstandar internasional ya, yang akurat dan juga diakui di seluruh dunia, seperti itu. Dan saat ini ITC senantiasa mendukung dan berkontribusi untuk meningkatkan rasa percaya diri dari individu, institusi, dan juga organisasi secara umum, secara global juga. Ya. Baik, berarti udah cukup lama ya Bu ITC-nya untuk berdiri, dan juga sertifikasinya sudah internasional. Jadi kayak sangat memungkinkan bagi warga negara Indonesia sendiri untuk datang ke ITC untuk mendapatkan sertifikasinya. Gitu. Betul, baik secara mandiri ataupun bekerja sama dengan institusi, kami melayani semuanya. Ya. Oke. Ya. Mungkin without further ado, seperti tema yang tadi, bahwa terdapat bakalan TOEIC dan TOEFL, dan mungkin langsung saja kita mulai untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin starting with the basic questions, apa sih itu TOEFL dan TOEIC itu? Mungkin dari Mas ataupun Ibunya bisa menjawab mungkin mengenai penjelasannya ataupun perbedaannya itu apa sih sebenarnya? Oke, dari saya dulu ya. Jadi ini basic question memang, apa itu perbedaan TOEFL dan juga TOEIC ya. Untuk TOEFL sendiri, ini Test of English as a Foreign Language. Ini sebenarnya adalah sertifikasi bahasa Inggris untuk akademik ya, yang biasanya untuk prasyarat studi lanjut ke luar negeri dan juga untuk keperluan imigrasi. Seperti itu. Dan TOEIC sendiri, Test of English as International Communication, ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris individu dalam konteks profesional atau biasanya workplace situation seperti itu. Dan ini tidak hanya digunakan bagi workforce ya, tetapi untuk segala profesi dan juga untuk tenaga pendidik juga bisa digunakan untuk TOEIC. I see. Jadi kayak antara TOEFL ataupun TOEIC juga multiple function ya, dan juga sebenarnya tidak jauh berbeda ya kalau misalkan dilihat fungsinya. Untuk yang bisa di-highlight sih, TOEFL akademik, sedangkan untuk TOEIC ini adalah untuk workplace assessment ya, workforce ya. Oke, thank you Ibu. Mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai ini sih, persiapannya juga nih, bagaimana kalau misalkan antara TOEIC ataupun TOEFL, bagaimana sih strateginya efektif untuk persiapannya? Mungkin dari Mas sama Ibunya boleh. Baik, berkaitan dengan persiapan untuk mengambil entah itu TOEFL ataupun TOEIC ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yeni tadi, bahwa TOEFL itu sendiri dikhususkan untuk mereka yang mengambil ranahnya akademis. Oleh karena itu, tentu saja kita juga harus memfamiliarisasi, ya kan? Kita harus sering terbiasa, get in touch with the vocabulary itself, right? Dan bagaimana perbedaan mereka penggunaan bahasa Inggris dalam ranah akademis pada ranah-ranah formal itu digunakan, sehingga ketika dalam ujian tersebut kita sudah terbiasa. Nah, selanjutnya kita juga harus meningkatkan, dan meningkatkan ini kembali ke jawaban saya yang pertama, yaitu terbiasa. Dan terbiasa terkena paparan entah dalam ranah listening ataupun ranah reading, di mana itu adalah receptive language skills. Oke, berarti kayak the most impactful of the preparation of the TOEIC ataupun TOEFL itu lebih kepada membiasakan terhadap ataupun listening ataupun reading ataupun materials yang helpful untuk tesnya itu ya Mas? Betul. Begitu pula dengan TOEFL ya Mas ya. Saya sedikit menambahkan, maaf, di ranahnya TOEIC. Di ranahnya TOEIC ini ada beberapa part itu yang tidak dimiliki oleh TOEFL ataupun beberapa language proficiency test lainnya.
Contohnya ada di part 2 gitu kan, itu adalah mayoritas jawaban-jawabannya adalah indirect speech. Contohnya seperti itu. Jadi dengan kita terbiasa menggunakan bahasa Inggris ataupun kita mendengar pada ranah keseharian ataupun ranah-ranah di pekerjaan, itu akan sangat memudahkan kita untuk mempersiapkan diri mengambil tes TOEIC. I see, oke. Mungkin juga lumayan kompleks ya Mas, dan sebenarnya kayak perlu dibiasakan aja sehari-hari. Baik, mungkin aku mau moving on to the next question. Saat tesnya mungkin apakah ada strategi yang efektif gitu, mulai dari manajemen waktu ataupun strategi untuk meningkatkan skor ataupun strategi lainnya yang efektif untuk skornya itu bagus gitu, baik itu untuk TOEIC ataupun TOEFL gitu sendiri. Secara strategi kita harus belajar secara efektif ya, entah itu TOEFL ataupun TOEIC Masnya, karena tingkat kemampuan dari peserta pengambil tes itu tidak bisa disamaratakan. Jadi pada dasarnya kita harus menyadari kemampuan kita ini ada di level mana, sehingga ketika kita sudah mengetahui, kita memiliki takaran gitu kan, kita memiliki takaran butuh berapa waktu yang kita butuhkan untuk mencapai level yang seharusnya kita dapatkan. Seperti itu. Mungkin Masnya ataupun ibunya juga udah berpengalaman tentunya kan dalam menguji para orang di sana. Mungkin apakah kayak bisa di-spill juga nih mengenai kesalahan umum ataupun kesalahan khusus pada saat tes TOEIC ataupun TOEFL, atau bagaimana? Kesalahan umum ataupun kesalahan khusus ini mayoritas pada manajemen waktu, Mas. Betul. Karena tidak sedikit pengambil tes itu ketika mereka mengambil tes, mereka menyampaikan bahwa waktunya kurang dengan waktu 2 jam seperti itu. Padahal tidak mungkin seorang atau institusi yang menyediakan tes itu tidak memberikan waktu yang cukup. Berarti bagaimana caranya adalah semakin sering kita melakukan seperti mock test, kita mengambil berbagai macam bentuk tes, itu akan sangat membantu kita untuk memberikan manajemen waktu terbaik. Ya, sebenarnya apa sih tips and trik biar kita mempunyai manajemen waktu yang bagus saat tes itu? Apakah di-convince lagi gitu? The best trick is based on the practice, if I could say ya. Based on the practice, karena khususnya ada di beberapa part itu hanya membutuhkan maksimal bahkan 12 detik untuk menjawab. Khususnya di ranah listening ya Mas ya, karena waktunya sudah packed 40 menit, 45 menit gitu ya. Jadi kita tidak bisa terlena, sederhananya terlena. Kalau kita terlewat, ya nggak cuma 1 nomor, tapi bisa 3 nomor, khususnya di part 3 dan part 4. Sedikit menambahkan ya, jadi untuk official test ini, baik TOEFL ataupun TOEIC, ini kan tersedia official preparation ya, yang bisa diakses secara free gitu ya di website ITS, ITC, ataupun yang lainnya. Nah, ini juga kita bisa tuh banyak-banyak mengerjakan official preparation, dan juga ada mock test ya. Biasanya ada simulasi tes yang kita menggambarkan real experience dari tes tersebut, waktunya juga diatur sedemikian rupa mirip dengan tes aslinya. Nah, itu bisa untuk praktis yang benar-benar untuk manajemen waktunya. Dan itu program dari ITC atau bagaimana? Ini disediakan official dari ITS, jadi ITC membantu mendistribute informasinya bahwa ini loh official test yang disediakan oleh Educational Testing Service sebagai pencipta TOEFL dan juga TOEIC. Berkaitan dengan pemilihan TOEIC dan TOEFL ini, pada dasarnya kita harus bisa dikatakan merefleksikan kebutuhan dari kita sendiri. Kita akan kemana? Seperti apabila kita memang bisa dibilang universitas ya, khususnya vokasi, teknik, institut atau teknologi dan lain-lain, itu kami sangat merekomendasikan untuk mengarah ke TOEIC. Ya. Namun ketika Mas Vigo ingin di ranah sosial gitu kan, atau bahasa dan lain-lain, itu sangat relevan dengan apa yang diujikan oleh TOEFL. Jadi kalau misalkan kita ranah sosial,
Yaitu kami ALSA juga sosial ya, Iya, fokus on betul. hukum, jadi kita lebih harapannya kepada TOEFL gitu Mas. Karena apa yang diujikan di dalam TOEIC itu berkaitan dengan apa yang akan Mas Vigo hadapi nanti secara real life. Iya, everyday Seperti itu. Iya, communication gitu. everyday communication sesuai dengan abbreviation dari TOEIC itu sendiri. Iya. Apalagi kalau misalnya tujuannya memang mau studi lanjut keluar, khususnya ke luar negeri gitu kan, mostly itu syaratnya TOEFL IBT gitu kan. Iya. Ya, jadi kita merekomendasikan untuk mengambil TOEFL IBT jika ingin studi lanjut atau misalnya beasiswa LPDP, tapi misalnya negara tujuannya mensyaratkan TOEFL IBT bisa diambil. Tapi saat ini juga misalnya scholarship provider LPDP, ISMA itu beberapa bisa menerima TOEIC juga. Iya, jadi itu tergantung preferensi dari aplikan ya, dari aplikan juga ingin mengambil yang TOEIC atau TOEFL IBT karena dua-duanya diterima. Seperti itu. Kembali lagi untuk objektif dari ITS menciptakan TOEFL dan TOEIC itu adalah the right test for the right purpose. Jadi pastinya nanti kedepannya tetap ya kalau misalnya untuk universitas-universitas di luar sana untuk admissionnya, enrollmentnya pasti dengan TOEFL IBT, dan untuk misalnya di area corporate, HR ataupun kita ingin pursue karir lebih lanjut itu dengan TOEIC. Saya simpulkan berarti kayak TOEFL itu ketika masa perkuliahan, masa studi, ataupun ingin mau lanjut studi lebih lanjut itu bisa mengambil TOEFL. Sedangkan kalau TOEIC itu kayak ke ranah corporate, pekerjaan, karir dan lain-lain. Professional development. Berarti bisa mengambil TOEIC ya gitu. Betul. I see. Iya. Jadi memang ini kalau misalnya kampus Vigo misalnya ya bekerja sama dengan ITC untuk implementasi TOEIC ataupun TOEFL, ini biasanya programnya akan komprehensif gitu ya. Biasanya ITC akan memberikan sesi sosialisasi, sesi preparation class, biasanya Aji ini salah satu fasilitatornya begitu. Kemudian kita juga akan memberikan official preparation, baik itu berupa buku praktis ataupun simulasi tes begitu. Tetapi memang kembali lagi untuk bentuknya adalah sesuai dengan kerjasama yang sudah disepakati antara ITC dan juga dari institusi. Nah, kalau secara mandiri, kami juga menyiapkan beberapa resource ya untuk preparation, termasuk dari ITS itu ada preparation free yang mana ada examination handbook, kemudian ada sampel test. Nah, itu bisa diakses di website ITS, ITC, dan juga Smart Card by ITC. Nah, kami mempunyai platform itu untuk para test taker individual yang bisa langsung mendaftar. Di situ ada tuh resource preparation gratis. Terus kalau misalnya kurang lagi, bisa purchase di situ tambahan persiapannya. Intinya dari sesi pembelajaran, dari pelatihannya sampai sertifikasinya itu ITC bisa bantu. I see. Kayaknya I think I would like to know more aja terkait program-program yang dari ITC ini. Selain TOEIC dan TOEFL, apakah ada program lain seperti IELTS mungkin, atau bagaimana program-programnya, mungkin boleh dijelasin sedikit aja. Oke. Kalau dari sisi sertifikasi bahasa ya, selain ada TOEFL, IBT, kemudian TOEIC, kita juga ada untuk yang student series, ada TOEFL primary dan juga TOEFL junior. Ini adalah assessment keluarganya TOEFL tadi ya. Kalau TOEIC sendiri juga sebenarnya kita punya beberapa family membernya juga, ada TOEIC Bridge, ada TOEIC Speaking and Writing, dan juga yang paling common diambil itu TOEIC Listening and Reading. Kemudian ini baru juga produk baru kami, ada Piplet. Ini mengukur, mengukur kemampuan kita dalam berbagai bahasa gitu. Jadi ada bahasa Korea, ada Arabic, dan lain sebagainya. Bahasa Inggris ya, Bu? Iya, nggak cuma bahasa Inggris kalau dari sisi bahasa ya. Nah, kita juga ada sertifikasi lainnya dari sisi digital literacy. Kita prinsipalnya adalah Certiport, jadi berbagai produk Certiport, misalnya IC3 digital literacy, kemudian ada Adobe, MOS, itu kami deliver juga di ITC gitu. Sampai sertifikasi nurse itu kami juga sediakan. Iya. Benar-benar komplit ya itu. Iya, intinya kami mendukung global mobility ya saat ini di Indonesia. Mengenai motivasi aja dan konsistensi bagi teman-teman di luar sana untuk mengikuti English Proficiency Test seperti TOEIC dan TOEFL, apakah
ada kata-kata terakhir atau mungkin dari Kata-kata Mas terakhir. mungkin atau Boleh kata-katanya. Terus, Ketika kita sudah paham dengan apa yang kita butuhkan, gitu kan, dan kita sudah disediakan oleh International Test Center preparationnya, bahkan ada yang gratis pun, kita harus bisa memaksimalkan hal-hal tersebut, Mas. Di era yang globalisasi ini ya, maksudnya yang penuh dengan kompetisi gitu ya saat ini, pastikan Vigo dan teman-teman sekalian itu mengambil sertifikasi yang official, yang valid begitu, karena pasti hasilnya bisa diakui secara internasional dan pastinya fair dan valid juga gitu. Dan misalnya mengambil sertifikasi yang valid, pastinya keterterimaannya nanti di user akan lebih tinggi gitu ya untuk penerimaannya, seperti itu. mungkin di sini aku dapat simpulkan juga bahwa suatu TOEIC dan TOEFL itu merupakan suatu sertifikasi English Proficiency Test yang dimana sedikit berbeda ya, bahwa TOEIC itu sendiri untuk career development ataupun corporate life dan lain-lain, sedangkan kalau TOEFL lebih kepada ketika masa perkuliahan, studi ataupun lanjut studi dan lain-lain gitu. May Alsa Always be one.